Kau syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami naikkan syukur padamu ya Bapa. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan Masukin. Aku mau nyapu-nyapu. Gak boleh lewat ya. Aku nggak bisa nih. Sini. Pegang ini. Kami naikkan syukur bagimu, kami bersyukur buat kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih sudah masih, terima kasih Ruh Elohim. Haleluya. Ku sanjung kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang baik, dari
Engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Oh, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung kau di tempat tinggi, berkat Imam besar agung, ku sanjung kau lebih dari yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Oh, kami menyembahmu, ku sembah Abba Yahweh, ku sembah Abba Yahweh, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Abba Yahweh, ku sembah Abba Yahweh, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Abba Yahweh, ku sembah Abba Yahweh, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Abba Yahweh, ku sembah Abba Yahweh, ku puji, ku muliakan namamu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Abba Yahweh, ku sembah Abba Yahweh, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Abba Yahweh, ku sembah Abba Yahweh, ku puji, ku muliakan
akan kami sanjung di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Engkaulah yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya sediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Mujizat-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapak. Saat Engkau berfirman, firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama memuji menyembah-Mu. Biar termeterai sempurna pujian penyembah kami naik membumbung tinggi ke tatama kudus-Mu Bapa, mendapat pengurapan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan sharing akan pengajaran firman-Mu. Buka hati kami, urapi hati kami menjadi tanah yang subur dan gambur, siap ditabur dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu sungguh-sungguh menghidupi kehidupan kami, menjadi hikmat dalam kehidupan kami di setiap waktu, menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan dalam Torah-Mu Bapa. Tapi setiap umat-Mu yang sudah masuk ke Zoom, yang belum masuk, bahkan umat-Mu yang mengikuti lewat YouTube, Tuhan jamah Tuhan berkati. Dalam pengajaran hari ini, sungguh-sungguh menjadi jawaban atas setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Mesias kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai pengajaran hari ini. Dengan judul yaitu mata yang baik, atau disebut dalam bahasa Ibrani Ain Topah, Ain Top atau Ain Topah. Mari kita buka Pak firman kita, firman hari ini. Ikuti yang sudah dikirim aja. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Mata adalah pelita tubuh, karena itu jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Ini Yesus Mesias berkata. Ini khotbah di bukit ya, Matius 5, 6, 7 itu khotbah di bukit. Dia berkata seperti ini, mata adalah pelita tubuh, karena itu jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Jadi mata ini sangat menentukan perjalanan hidup kita. Itu makanya di ayat lain juga Yesus mengatakan, kalau matamu tidak baik, mendingan kamu congkellah matamu supaya apa? Supaya kamu masuk ke dalam kerajaan yang akan datang. Kita tidak mengalami kecacatan. Lebih kita terbuang mata kita satu, tapi kita masuk dalam kerajaan dengan baik. Jadi mata ini adalah salah satu kunci di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita di dalam mengikuti Yesus, khususnya di masa-masa penampian ini. Jadi kalau kita tidak benar-benar mata hati kita, mata jasmani kita, mata jiwa kita itu, mata jiwa itu yang bisa menangkap isi hati Tuhan di dalam firman. Bisa kita mata jiwa kita itu terbuka. Saat kita baca firman itu bisa kita menangkap apa maksud dan rencana Tuhan atau apa yang terkandung di dalam firman tersebut. Itulah yang membuat kita semakin mantap, semakin baik di dalam mengikut Tuhan. Jadi mata ini adalah suatu alat yang menentukan perjalanan kita ke depan. Itu makanya disebut mata adalah pelita tubuh. Itu makanya ada di kitab Yakobus berkata,
tidak mungkin mata air bisa mengeluarkan air yang manis dan yang pahit, termasuk juga mata kita. Makanya Tuhan tadi dikatakan, saya katakan tadi apa? Congkellah matamu kalau matamu menjadi tidak baik. Jadi hati-hati, mata di sini mata jasmani dan juga mata rohani. Jadi ada dua unsur mata ini. Mata jasmani kita melihat secara apa? Alam fisik. Tapi mata rohani kita bisa menangkap hal-hal yang tidak berkenan atau kepada siapapun kita bertemu. Mata rohani kita, mata intuisi. Karena tubuh kita ini ada panca indera, tapi rohani kita juga punya panca indera. Makanya ada orang yang terbuka mata rohnya, ada orang tertentu terbuka apa? Pendengarannya, bisa menangkap, bisa mendengar secara audible, ada yang bisa menangkap secara penciuman, ada yang bisa merasakan. Jadi tubuh kita ini punya panca indera, tapi roh kita juga punya panca indera. Jadi ada juga 5, itu makanya orang dunia mengatakan itu indera keenam. Jadi kita harus lebih tajam dari orang-orang yang punya indera keenam. Karena indera keenam itu bukan dari Aba Yahweh. Tapi kalau kita semakin mendalami, kita semakin mengasah mata kita, dan terus mata kita itu dikatakan apa? Mataku tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Biarlah mata kita selalu tertuju kepada kebenaran, supaya mata kita sungguh-sungguh menjadi pelita untuk membawa tubuh jasmani kita ini ke dalam kehendak Bapa. Contoh, kalau kita berjalan ke satu tujuan, nanti di perjalanan pasti mata kita ngaur. Hanya apa? Itu membuat mata kita nanti, perjalanan kita tidak fokus kepada tujuan. Kalau kita mata kita belum bisa kita kendalikan. Nanti lihat ke kiri, lihat ke kanan, tiba-tiba ada mata yang melihat, daging menyambut. Itu makanya apa? Mata pelita tubuh. Kalau daging menyambut, mungkin itu keinginan atau nafsu makan atau nafsu yang lain, itu menghambat kita untuk menuju tujuan kita nanti apa? Ada waktu yang terulur, bukan menjadi tepat waktu. Mampir dulu sebentar. Itu termasuk salah satu apa? Mata yang kurang fokus kepada tujuan. Jadi sekarang tujuan kita kemana? Tujuan kita adalah ke Samaim. Itu olam haba, dunia yang akan datang yang sedang kita nanti-nanti. Jadi biarlah mata kita terus tertuju kepada apa? Kepada Torah. Karena ada syarat mutlak yang diminta oleh Bapa melalui Yesus Hamasiah dan melalui firman-Nya untuk kita bisa masuk ke Samaim atau dunia yang akan datang, memerintah bersama Yesus Hamasiah sebagai raja di kerajaan 1000 tahun. Mungkin minggu depan kita kupas syarat mutlak yang ditentukan oleh Yesus Hamasiah untuk kita bisa ikut ke Samaim. Jadi jangan kita ikuti pola pikir kita, jangan kita ikuti keinginan kita yang terus itu nanti akan menghambat kita untuk memasuki kerajaan 1000 tahun. Karena mata kita belum melihat di dalam Torah. Mata intuisi kita belum bisa menangkap apa yang dimaksud dengan Torah. Jadi bukan sekedar percaya, datang Sabat, merayakan 7 hari, tapi ada syarat mutlak di situ. Makanya di Matius 5 dikatakan, jikalau engkau tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi engkau tidak layak. Jadi kita harus lebih waspada. Jadi biarlah mata kita terus tertuju fokus melihat rancangan Bapa di dalam firman-Nya, karena rancangannya adalah untuk kita memasuki hidup yang kekal, memerintah di kerajaan 1000 tahun
Untuk itu mintalah saat ini supaya kita diberikan mata yang baik. Kita tidak akan mampu mengendalikan mata kita setiap saat. Perhatikan situ. Selama kita belum menjadikan Torah sebagai pengendali di setiap langkah hidup kita, karenanya Torah lah yang bisa dengan benar menuntun kita, bahkan menjaga kita dari mata yang jahat, seperti yang dikatakan di dalam Amsal. Jadi kalau kita belum fokus kepada Torah, yang sering saya katakan apa? Jangan fokus kepada pengetahuan Torah. Sekarang kita belajar Torah, jangan fokus kepada pengetahuannya, tapi fokus kepada tindakan. Belajar sedikit, lakukan sedikit. Kita tahu satu, kita lakukan satu. Nanti di bawah sangat jelas pesan daripada pengajaran hari ini. Kita dapat 2, kita mengerti 2, lakukan 2. Jangan kejar pengetahuan menjadi 5, tapi 1 pun kita nggak bisa lakukan, itu fatal urusannya. Makanya sekarang kita belajar pelan-pelan, semakin kita mengerti. Puji Tuhan, tadi Bu Anita bilang apa? Sama Bu Gembala tadi bilang, nanti saya bawa rotinya ya. Jadi artinya apa? Kemarin sahabat lalu kita belajar untuk tidak menyalakan api dan langsung ada yang langsung bergerak. Kemarin sahabat kita sepakat bagaimana nggak usah makan nasi dan sayur, cukup makan roti supaya terbiasa juga untuk kesehatan. Tadi Bu Anita langsung bergerak. Sahabat nanti aku yang bawa rotinya. Jadi ini salah satu apa? Gerakan roh. Baru sahabat kita belajar tentang apa? 39 aturan yang dipelihara oleh bangsa Israel, baik ortodoks maupun mesianik yang sudah percaya kepada Yesus Masias, dipertahankan turun-temurun. Dan sahabat kemarin kita mulai belajar dan langsung ada yang bergerak untuk memulainya. Supaya apa? Supaya kita semakin sempurna. Ini salah satu. Kita tahu kemarin, oke lah, api dulu. Supaya apa? Karena selama ini Bu Ulin sudah datang, Pak Wawan sudah nyampe, istri saya sibuk aja di kamar, di dapur. Sibuk aja siapin untuk makan Sabat. Jadi sekarang kita belajar supaya semuanya diperlengkapi. Nanti apa? Kita punya pemanas. Jadi Jumat semuanya disiapkan seperti saudara kita bangsa Israel. Sabtu kita tidak pegang api, tidak melakukan aktivitas, khususnya masak. Kenapa? Itu dilakukan oleh saudara kita, itu bangsa Israel. Itulah yang kita kejar saat ini apa? Supaya kita minimal sama. Kalau kita tidak sama, perhatikan sini, kalau kita tidak sama dengan Israel, belum tentu kita masuk. Supaya sekarang kita harus tegas lagi mengejarkan ini. Karena itu tuntutannya siapa yang ngomong? Yesus yang ngomong. Kalau kamu tidak lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi, engkau tidak layak. Bagaimana supaya kita lebih? Untuk mengejar kelebihan, cari dulu persamaan. Minimal kita sama dulu kepada saudara kita bangsa Israel. Kita sudah sama menguduskan hari Sabat. Sekalipun kita masih banyak kekurangan. Contoh tidur. Orang Israel, ortodoks dan mesianik tidak ada pujian penyembahan seperti yang kita lakukan. Mereka langsung fokus Sabat. Kenapa? Di dalam sidur itu ada 3 tahap. Sakarit itu paling lama. Dan itu tidak diwajibkan pada ibu-ibu. Hanya untuk bapak-bapak. Jadi sekarang sini jelas dikatakan apa? Selama kita belum fokus kepada Torah, mata kita sulit kita kendalikan. Perhatikan ini. Keinginan mata seperti
Kalau nggak salah hari apa kita ya? Hari Sabat ya, Erev Sabat ya. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Jadi kalau mata kita fokus, ingat kita harus tetap menjadikan Torah sebagai pengendali. Jadikan Torah mengendalikan tubuhmu, mengendalikan hidupmu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga mata kita. Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Silakan dibaca. Amsal 6 ayat 20 sampai 23. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu. Kalungkanlah pada lehermu jikalau engkau berjalan. Engkau akan dipimpinnya jikalau engkau berbaring. Engkau akan dijaganya jikalau engkau bangun. Engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi katakan jalan kehidupan. Artinya apa? Ajaran siapa itu? Ajaran ayah dan ibumu. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Perintah ayah adalah mengenai Torah. Itu makanya dikatakan di kitab Ulangan itu, Peapta, haruslah engkau mengajarkan Torah kepada anak-anakmu saat engkau tidur, saat engkau berjalan, dimanapun engkau berada. Jadi ajaran ayah kepada anak-anak adalah Torah. Bahkan dikatakan kalungkanlah itu. Jadi selama tadi di atas saya katakan apa? Selama kita belum kalungkan Torah di setiap waktu, sulit kita mengendalikan tubuh kita, mata kita. Padahal mata dikatakan tadi apa? Pelita tubuh. Jadi kalau mata hati kita, mata jiwa kita masih gelap, otomatis tubuh kita pun masih dalam kegelapan. Jadi minta saat ini mata yang baik. Apa maksud daripada mata yang baik? Kita lihat di sini. Mata yang baik adalah mata yang memandang dalam hal apapun. Selalu memandang sebagaimana Tuhan memandang umatnya dan seluruh ciptanya dan memberkatinya dengan berkat yang universal. Kita melihat seperti Tuhan melihat. Jadi mata baik itu artinya apa? Kalau mata baik ini, kita sudah melihat siapapun, apapun, kita melihat seperti Tuhan melihat saudara dan saya dan seluruh ciptaannya. Jadi selama, makanya lagu pengutusan, apa itu teologi atau apa saya lupa, dikatakan lagunya seperti ini. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Jadi mata harus benar-benar mata kita ini mintalah seperti apa? Mata Tuhan melihat saudara saya. Artinya apa? Kita tidak pernah dilihat Tuhan, dilihat oleh Abba Yahweh dari segala kekurangan kita. Tapi di kitab Yakobus dikatakan Tuhan selalu cemburu pada setiap manusia supaya rohnya kembali kepada Bapa. Jadi ada roh di setiap manusia, khususnya orang percaya. Ada roh dari Bapa waktu dihembuskan melalui Adam. Itulah yang dirindukan oleh Bapa untuk kembali kepadanya jadi pemuji penyembahnya di akhir zaman ini. Jadi jangan kita, kalau kita melihat dengan mata jasmani, melihat siapapun pasti saudara kecewa. Selama kita melihat dengan mata jasmani, pasti yang terpetik di hati kita adalah kekurangan setiap manusia. Kita akan selalu melihat kekurangannya. Tapi kalau kita sudah diberikan mata seperti mata Tuhan, sebagaimana Tuhan memandang saudara dan saya,
Demikian juga kita memandang setiap orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun sukunya, kita harus selalu melihat bahwa roh Aba Yahweh ada dalam dirinya. Lihatlah sisi kebaikannya, bukan manusia lamanya atau karakter atau kekurangannya. Itulah yang dikatakan oleh konsep areput, sehingga tidak ada perpecahan, tidak ada sakit hati. Selalu kita melihat dari sisi apa? Tuhan melihat. Kita bukan orang yang baik-baik. Kita semua punya latar belakang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan kita punya diangkat dari setiap lumpur-lumpur dosa kita. Apapun dosa kita di masa lalu, Tuhan tidak pernah melihat dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan selalu berfokus supaya apa? Roh manusia kita, roh Aba Yahweh yang ada pada kita supaya kembali kepada Bapa untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Jadi inilah kunci mata baik. Jadi selama mata baik kita fokus kepada Torah, seperti tadi katakan, kalungkanlah itu di lehermu, mata kita akan digiring terus kepada rancangan Bapa, dan mata kita akan tertuju kepada tertuju kepada rencana Bapa, sehingga kita tidak akan pernah melihat kekurangan siapapun di sekitar kita. Kepada siapapun kita dipertemukan, kita selalu melihat dari sisi bagaimana Tuhan melihat umatnya dan memberkatinya. Kita lihat saat ini, berkat yang universal selalu diberikan kepada Tuhan. Tapi bagi kita orang yang percaya ada anugerah khusus. Contoh, matahari tidak pernah terlambat untuk bersinar. Penjahat, orang kudus, orang pilihan juga menerima berkat matahari. Udara selalu berhembus. Siang dan malam selalu terjadi. Kenapa? Itu karena Tuhan sangat mengasihi dunia dan segala isinya, karena Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Makanya Dia selalu memberkati. Berkat universal itu berlaku kepada semua umat manusia di bumi dan berlaku pada semua ciptaannya. Tetapi bagi saudara dan saya ada berkat khusus. Kenapa? Berkat spesial karena kita percaya kepada Mesias Yeshua HaMashiach. Jadi itulah mata yang baik. Mata yang baik artinya apa? Jangan pernah engkau melihat apapun, siapapun, latar belakang apapun dengan melihat dengan mata jasmani, tetapi lihatlah sebagaimana Tuhan melihat kita. Itulah yang disebut mata yang baik. Efesus 6 ayat 8 sampai 9. Satu Raja-Raja. Efesus. Efesus 6 sampai 9. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan terima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Gitu ya. Jadi bagaimana Tuhan memberkati semua umat manusia tidak melihat muka, karena itu tadi berkat universal. Berkat matahari, berkat malam, udara, air hujan, itu semua berkat untuk semua umat manusia. Jadi kita pun yang sudah dipimpin oleh Ruh Elohim, jadi kita benar-benar harus memperhatikan. Kalau Tuhan memberkati orang jahat, kalau Tuhan memberkati orang berdosa dengan berkat matahari, udara, oksigen, bahkan segala berkat yang ada di bumi, kita pun wajib
bagaimana Tuhan melihat umat manusia, demikian juga kita melihat setiap manusia pun, jangan kita pernah melihat dari sisi kekurangannya. Tapi nanti akan ada aspek lain. Kalau ada orang yang selalu mengganggu kita, maka dikatakan apa? Jauhkanlah orang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mau mengasihi, kita kasihilah dengan baik, dan kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Itu makanya dikatakan apa? Berbuatlah baik karena Tuhanmu adalah Tuhan mereka yang tidak memandang rupa. Kita lihat selanjutnya. Mata yang baik akan menghidupkan intuisi rohani kita atau panca indera roh, seperti janda di Sarfat yang mampu melihat dan menerima serta melakukan dengan baik apa yang dikatakan Elia. Dari segala kekurangannya, bekal yang terakhir, janda tersebut dengan tulus mengutamakan Elia. Jadi itu janda di Sarfat itu apa? Tinggal sekali makan. Dan dia tidak mengenal Elia, tapi intuisi rohnya bisa menangkap, mata hatinya, mata jiwanya bisa menangkap apa yang dikatakan Elia. Dari segala kekurangannya, dia mengutamakan Elia. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Inilah yang sudah orang-orang yang sudah terbuka intuisi rohnya bisa menangkap hal-hal yang baik sekalipun dia belum mengenal Elia, tapi mata rohnya, mata intuisi rohnya bisa menangkap apa yang dikatakan Elia. Tapi ini perhatikan, mereka itu yang sudah dipersiapkan oleh Abba Yahweh. Elia sudah dipersiapkan meninggalkan sungai Kerit, dan janda di Sarfat sudah dipersiapkan Bapak Yahweh. Artinya apa? Itulah yang bisa menangkap intuisi roh. Jadi kita pun harus seperti itu. Kita harus bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita melalui firman, melalui hamba-hamba Tuhan siapapun dia. Tetap kita tangkap dan kita lihat, benarkah ini pesan dari Tuhan. Jadi inilah wanita janda di Sarfat yang mata rohnya, panca indera rohnya, intuisinya bisa menangkap hal-hal yang dari Roh Kudus. Boleh dibaca, coba lihat pengorbanan janda ini. Dia tidak punya apa-apa lagi, cukup sekali makan. Tapi perhatikan, dia mengorbankan bagiannya dan dia mengutamakan Elia. Itu bekal yang cukup sekali makan. Kami tinggal sekali makan, habis ini kami tinggal mati. Itulah intuisi yang bisa menangkap. Itu makanya di atas tadi katakan apa? Kalau kita tidak fokus kepada Torah, karena Torah lah yang bisa memegari mata kita supaya tetap fokus kepada rencana Bapa Yahweh. Boleh dibaca? 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Ayo Bulin. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, lakukanlah menurut perkataanku, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong kue daripadanya, dan bawalah kepadaku, setelah itu kamu membuatnya bagimu dan bagi anakmu, karena beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai Yahweh menurunkan hujan ke atas muka bumi. Lalu ia pergi dan melakukan menurut perkataan Elia. Maka dia makan dan
dan Elia serta seisi rumahnya selama hari-hari itu. Kita lihat di sini, bekal yang tinggal sedikit, tapi Elia berkata kepada janda ini, dan dia lakukan ini janda di sarpat tadi, dan apa yang terjadi itulah mata rohnya, intuisi rohnya sudah menangkap, sehingga apa yang diperintahkan Elia dia lakukan, dan terjadilah mujizat dalam kehidupannya. Di masa kesukaran itu dipelihara Tuhan sampai hujan datang, mereka makan dan minum bersama-sama dengan Elia abdi Elohim. Kita lihat satu lagi contoh. Umat yang memiliki mata yang baik, ini ya. Jadi kalau kita mata sudah diganti dengan mata Bapa untuk melihat dengan belas kasihan, umat yang memiliki mata yang baik tidak pernah salah melihat dan salah menilai seseorang, dan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang dilayaninya. Jadi ini ya, jadi kalau kita memiliki mata baik, saudara tidak akan pernah tertipu. Kita tidak akan pernah salah menilai. Kenapa? Intuisi kita bisa menangkap. Nurani kita bisa menangkap. Itulah kalau kita melihat seseorang kita bisa menangkap isi hatinya. Marifat kita langsung menangkap orang ini bukan orang biasa. Orang ini adalah penipu. Kita bisa langsung menangkap di situ. Itulah janda ini berbicara dengan di Sunem ini. Seorang janda lagi, janda di Sarpat tadi bisa menangkap. Bahkan dia mau berkorban memberikan yang terbaik pada Elia. Kenapa? Matanya sudah baik melihat, bukan sembarang. Ini bukan manusia sembarang. Itu makanya begitu Torah diperkatakan, begitu firman disampaikan Elia, intuisi daripada janda di Sarpat langsung menangkap. Itulah dikatakan tadi di atas kalungkanlah Torah di dalam leher kita, jadikanlah Torah menjadi fokus kita untuk mengubah mata kita menjadi mata yang baik. Kenapa? Karena hanya Torah yang mampu mengubah mata kita menjadi mata yang baik. Coba dibaca janda di Sunem. Ya. 2 Raja-Raja 4:8-11. Pada suatu hari Elisa menyeberang ke Sunem, dan seorang wanita kaya tinggal di sana, dan dia mengundang untuk memakan roti. Maka terjadilah setiap kali dia lewat, ia singgah ke sana untuk makan roti. Dan dia berkata kepada suaminya, "Lihatlah sekarang aku mengetahui bahwa dia adalah abdi Elohim yang kudus, yang selalu datang kepada kita. Sekarang marilah kita membuat sebuah kamar di atas, yang kecil berdinding batu, dan marilah kita menyiapkan di sana sebuah tempat tidur, dan sebuah meja dan sebuah kursi, dan sebuah kaki pelita bagi dia. Maka apabila dia datang kepada kita, dia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari dia datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Itu siapa? Janda di Sunem. Benar. Bukan janda ya, suami istri, orang kaya. Maaf, bukan janda, tapi orang kaya di Sunem. Begitu dia datang ke sana, intuisinya, kenapa itu? Matanya sudah baik. Bukan lagi langsung ada pikiran negatif. Bahkan dia berkata kepada suaminya, "Lihatlah sekarang, aku udah ngerti. Ini adalah abdi Elohim." Langsung dia bisa menangkap. Kenapa? Dia bisa melihat dengan mata jasmani, dan mata jiwanya, mata rohnya bisa menangkap siapa orang ini. Makanya dia katakan semua sama suaminya marilah kita siapkan satu kamar untuk abdi Elohim ini. Dia selalu memberikan yang terbaik. Kenapa?
karena matanya sudah seperti mata Tuhan melihat setiap abdi Elohim. Padahal dia belum mengerti. Elia belum berkata, belum cerita kepada dia bahwa dia adalah abdi Elohim. Tapi matanya melihat, mata rohnya menangkap, intuisinya terbuka, maripatnya bisa menangkap dan berbicara kepada suaminya. Lihatlah sekarang, aku sudah tahu bahwa orang ini bukan orang biasa-biasa, tapi orang ini adalah abdi Elohim. Apakah dia salah? Tepat. Itulah tadi dikatakan di atas, orang yang sudah matanya menjadi mata yang baik, seperti mata Tuhan melihat semua ciptaannya, tidak memandang bulu, tidak melihat latar belakang, tapi Tuhan melihat apa? Ini ciptaanku. Jadi kita pun harus memiliki mata seperti mata Tuhan, melihat semua umat manusia di bumi ini, siapapun dia, apapun latar belakangnya, kita tetap memandang bahwa roh daripada Bapa ada di setiap manusia, dan Bapa menginginkan roh itu kembali untuk menjadi penyembah Aba Yahweh di akhir zaman ini. Lihat ya, jadi itu tadi dikatakan, umat Tuhan yang sudah punya mata baik, pasti dia tidak akan pernah salah melihat, dia tidak akan pernah salah menilai, tapi intuisinya selalu menangkap seperti orang kaya di Sunem itu. Kita lanjut. Mata yang baik akan menggerakkan hati nurani kita yang penuh dengan belas kasihan. Jadi kalau kita sudah punya mata seperti mata Tuhan melihat, yang saya katakan tadi apa? Berikanku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang besar. Bahkan ada lagi dikatakan situ, berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Jadi ini harus kita minta terus supaya kita dipenuhi belas kasihan daripada Bapa. Jadi waktu kita melihat, kita tergerak dengan intuisi yang tepat. Bukan belas kasihan dari diri kita sendiri, tapi roh yang menggerakkan kita untuk berbelas kasihan kepada semua umat manusia seturut dengan mata kita yang sudah diubah seperti mata Tuhan melihat setiap ciptanya, dan dia tidak pernah memandang bulu. Jadi mulai saat ini, lihatlah segala sesuatu, terlebih kita dalam satu komunitas, jangan pernah kita memandang seseorang dari sisi mata jasmani. Tapi lihatlah sebagaimana Tuhan melihat saudara dan saya, khususnya saat ini ada di komunitas Keilat KPK semula-mula. Tuhan izinkan kita bersama-sama untuk dibentuk, disempurnakan satu dengan yang lain semakin intim, semakin erat di dalam konsep adeput untuk kita memasuki Samen. Kenapa kita dibentuk di sini, dipertemukan dengan apa? Latar belakang suku yang berbeda. Saudara dan saya tidak boleh melihat siapapun dari segala kekurangannya. Jangan pernah melihat kekurangan si A, si B, dan si C. Kalau begitu kita melihat dengan kekurangannya, artinya apa? Mata kita belum mempunyai mata yang baik. Tuhan sendiri tidak pernah melihat kekurangan kita. Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Tapi tangan Tuhan selalu terbuka menerima saudara dan saya. Itu makanya kita sekarang ada di Kehilat ini untuk dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach. Ada amin, Bapak Ibu? Coba dibaca Markus. Jadi nanti suatu saat kita melihat seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan, saudara tergerak oleh karena digerakkan oleh belas kasihan. Markus 1 ayat 50 sampai 42. Maka datanglah kepadanya seorang kusta seraya mendesak dia, dan berlutut kepadanya dan berkata kepadanya, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Dan dengan digerakkan oleh belas kasihan seraya mengulurkan tangan,
Yesua menjamahi dan berkata kepadanya, "Aku mau, biarlah engkau ditahirkan." Dan setelah dia berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu darinya, dan dia ditahirkan. Ya, jadi Yesua masih melihat, langsung muncul belas kasihan. Jadi matanya, kenapa mata Yesua masih adalah mata Bapa melihat jiwa-jiwa. Jadi miliki sekarang mata yang baik ini supaya kita apa? Waktu melihat sesuatu, kita tergerak dengan belas kasihan, bukan tergerak dengan kasihan dari daging. Perhatikan ini, bukan tergerak dengan belas kasihan dari daging, tapi tergerak dengan apa? Gerakan Roh Kudus yang ada pada hidup saudara dan saya. Kenapa? Mata kita sudah diubah menjadi mata yang baik. Kita lanjut. Kejarlah kebenaran, jauhkanlah yang jahat, agar mata dan telinga Tuhan selalu tertuju kepada doa dan seruan kita. Jadi salah satu, ini sekarang mata kita sudah seperti mata Tuhan melihat siapapun, melihat semua ciptaannya yang ada di dunia ini. Untuk kita selalu fokus supaya Bapa kita melihat doa dan seruan kita, supaya mata Bapa tertuju kepada saudara dan saya. Salah satu kuncinya apa? Jauhkanlah yang jahat, kejarlah kebenaran. Itu yang dikatakan seder-seder tirdok. Nanti kita akan belajar tentang seder-seder tirdok di kitab Ulangan. Kebenaran kejarlah itu. Jadi semakin kita mengejar kebenaran, menjauhkan yang jahat, itu apa? Yang jahat termasuk mata. Jadi kalau mata kita sudah tertuju kepada kebenaran, artinya apa? Mata kita sudah menjadi mata yang baik, Ein Tov. Jadi otomatis yang jahat ini makin jauh. Yang jahat itu apa? Yang selalu daging kita yang ingin melawan firman, ingin selalu tidak jadi pelaku firman, bahkan menentang firman. Tapi kalau mata kita baik, kita terus mengejar kebenaran dan menjauhkan yang jahat, disitulah mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, dan telinganya selalu mendengar doa dan seruan kita di setiap saat. Perhatikan itu. Jadi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, mata kita fokus mengejar kebenaran, mata Tuhan pun tertuju kepada saudara dan saya. Mazmur 34 ayat 14 sampai 16. Mazmur 34, 14 sampai 16. Beginilah firman Elohim. Janganlah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap perkataan tipu daya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan kejarlah. Mata Elohim tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada seruan mereka. Satu lagi, 1 Petrus 3 ayat 12. Lanjut aja. Sebab mata Elohim ada atas orang benar, dan telinganya tersedia bagi pemohon mereka, tetapi wajah Yahweh melawan orang yang berbuat jahat. Nah, itu ya, jadi kejarlah kebenaran, jauhkan yang jahat. Otomatis mata kita mata yang baik, mengejar kebenaran. Mata Tuhan selalu tertuju kepada saudara dan saya. Gimana perasaannya kalau mata Tuhan selalu tertuju kepada kita? Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan kita. Nah, lanjut. Hanya dengan kebutuhan 7 roh Abba Yahweh atau pelita kaki Dian yang mampu melenyapkan kegelapan yang ada di dalam hidup kita dan menjadi tubuh kita menjadi cemerlang. Ini salah satu menghilangkan
kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam hidup kita. Kita harus dipenuhi dengan 7 roh Elohim yang ada di dalam Yeshua HaMashiach waktu dia datang ke dunia, dan sekarang dia ada di Samai waktu dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang 7 roh itu ada di dalam hidup saudara dan saya, di dalam Yeshua HaMashiach waktu kita lahir baru, dibaptis. Roh inilah sekarang yang terus menerangi kehidupan kita, membuang semua hal-hal yang jahat di dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya cahaya itu akan semakin bercahaya, semakin cemerlang di dalam hidup kita, untuk membawa kita dilayakkan untuk memasuki Samaim. Coba dibaca Lukas 11 ayat 34 sampai 36. Mata adalah pelita tubuh, karena itu bila mana matamu menjadi baik, maka seluruh tubuhmu menjadi cemerlang. Tetapi bila mana dia menjadi jahat, maka tubuhmu gelap. Oleh karena itu perhatikanlah agar terang yang ada padamu tidak menjadi kegelapan. Kemudian apabila seluruh tubuhmu cemerlang dengan tidak mengandung satu pun bagian yang gelap, maka seluruhnya akan menjadi cemerlang, seperti bila mana sebuah pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Amin. Yesaya 11 ayat 2, inilah 7 rohnya. Dan roh Yahweh akan tinggal padanya, roh hikmat dan roh pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengenalan dan takut akan Yahweh. Jadi minta selalu 7 roh Elohim semakin bercahaya di dalam hidup kita. Roh Yahweh, roh hikmat dan roh pengertian. Itu tadi apa? Mata baik itu langsung memberikan pengertian kepada kita untuk menilai seseorang. Mungkin kita pelayanan, mungkin kita kedatangan tamu, kita langsung tahu ini orang baik atau orang jahat. Ini motivasinya apa? Itu intuisi kita langsung menangkap. Tapi jangan langsung menuduh, ya. Sekalipun kita lihat ini orangnya begini-begini, jangan langsung menuduh. Tetap berdoa dan berhikmat, karena segala sesuatunya itu Tuhan yang menggerakkan kita. Mungkin Tuhan kirim orang yang seperti itu untuk kita layani supaya semakin baik di mata Bapa Yahweh. Terakhir, waspadalah terhadap mata yang jahat atau mata yang dursila. Ini perlu kita waspadai. Kita baca bersama. Dan engkau tidak memberi apapun kepadanya, dan dia berseru kepada Yahweh melawan engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Itu ya, tahun semita itu banyak yang dilakukan oleh umat-umat di sana, karena mereka udah tahu tahun semita tahun pembebasan utang. Dengan sengaja mereka memiliki mata yang jahat. Jadi ini pun kita jangan lakukan itu, hati-hati dengan mata dursila, mata yang jahat. Kalau kita layak memberi, berikanlah dengan tuntunan Ruach Elohim. Penutup kita lihat di sana. Ini saya tulis ya. Buatlah pagar untuk Torah di dalam hidup kita. Pagarilah selalu Torah yang ada dalam hidupmu. Itu makanya di kitab Amsal tadi katakan apa? Kalungkanlah nasihat ayahmu. Itu maksudnya apa itu? Torah itu perintah ayah. Jadi biarlah itu terus kita pagari supaya apa? Supaya jangan kita menjadi pelanggar Torah. Karena Torah itu adalah pagar kehidupan kita. Kita pun harus pagari Torah di dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita jangan melanggar Torah, dan Torah itu semakin bercahaya di dalam kehidupan kita, karena kita sudah belajar Torah adalah cahaya
Mispot adalah minyak yang mengurapi. Jadi pagari terus Torah yang ada dalam hidupmu supaya jangan dicuri oleh si musuh. Kalau kita sudah berjalan dalam Torah, musuh selalu mencuri. Ingat ya, dicuri apa? Pikiran. Selalu dicuri. Ingat itu makanya pagari terus Torah dalam hidup kita supaya kita berjalan terus dalam Torah. Jangan biarkan dicuri oleh si setan, digerakkan kita untuk melanggar Torah. Malas, nggak usah lah, erep sabat. Nah, itu pencuri itu. Jadi pagari terus lakukan tindakan, jangan sampai terlambat erep sabat nanti hari Jumat. Langsung siap-siap. Sebelum jam 5 semuanya sudah ready. Jangan kepepet. Udah jam 5.20 baru disiap-siap. Baru siap anggur, baru siap lilin. Jadi sebelum jam 5 semuanya sudah ready. Itu cara untuk memagari Torah atau mispot untuk kita jangan melanggar Torah. Yang kedua, jauhkan diri dari tetangga yang jahat. Siapa ini tetangga yang jahat? Yang tidak pelaku Torah. Jangan berteman dengan orang fasik dan jangan berputus asa dari balasan Elohim. Hati-hati orang fasik, jauhkan diri. Kalau kita belum bisa mempengaruhi orang fasik, jangan kita bergaul, takutnya kita tertarik. Jadi kalau saat ini akibat pelanggaran kita dapat upah, dapat teguran, jangan putus asa. Yakinlah Tuhan pasti pulihkan kehidupan kita. Yang selanjutnya ini lihat 3 hal. Perkirakanlah Pak, Belum ya, satu lagi ya. Perkirakanlah kerugian dalam menunaikan suatu perintah dan upahnya, dan upah pelanggaran dengan kerugiannya. Jadi maksudnya begini. Ini perintah Torah. Nah, satu tadi erep sabat. Perhitungkan upah yang kita dapatkan dari melakukan erep sabat. Nah, itu adalah perintah. Tetapi kita harus juga pikirkan upah di saat kita tidak setia melakukan erep sabat. Berkatnya kita pikirkan, ya. Tapi dampaknya kalau kita tidak setia tetap juga harus kita pikirkan. Artinya apa? Untung ruginya untuk melakukan satu perintah, untung ruginya melakukan mispot tetap harus kita perhatikan. Karena kita tidak tahu waktu kita setia melakukan erep sabat, berkat apa yang Bapak berikan kita tidak tahu. Makanya kita selalu fokus. Sebaliknya, kalau kita tidak setia erep sabat, kita tidak tahu apa dampaknya dalam rumah tangga kita. Itu yang dikatakan selalu pikirkan itu. Selalu pikirkan berkat dan balasan di saat kita setia melakukan apa? Satu firman. Contoh sabat, erep sabat dan sabat. Apa dampaknya, apa berkatnya kita terima waktu kita setia merayakan sabat. Kita tidak tahu berkat apa yang Tuhan berikan kepada kita setiap kita setia melakukan ibadah sabat. Kita tidak tahu di alam roh. Dan juga kita tidak tahu apa dampaknya kalau kita tidak setia melakukan sabat. Kita tidak tahu. Dampaknya nanti apa dalam rumah tangga kita tidak tahu. Untuk itulah makanya dikatakan apa? Pikirkanlah segala sesuatu, dampak dan upahnya. Jadi supaya kita selalu waspada. Dapat diikuti apa? Ibu-ibu, Bapak Ibu. Lihat yang terakhir. Perhatikanlah 3 hal ini, maka kamu tidak akan berbuat dosa. Perhatikan ini. Ada 3 hal membuat kita tidak jatuh di dalam dosa. Bahkan sulit untuk melakukan dosa. Karena apa?
di otak kita, di pikiran kita selalu ada 3 hal ini. Yang pertama, coba dibaca sama-sama. Ketahuilah Apa yang ada? di atasmu. Siapa itu? Ada Tuhan di atas kita. Jadi ketahui selalu, ingat selalu ada Tuhan yang melihat kita, yang di atas kita. Jangan kita sembarang melakukan hal apapun, apa yang difirmankan. Kenapa? Dia adalah atasan kita, dia ada di atas kita selalu. Yang kedua, ada mata para malaikat yang selalu melihat. Jadi kita melakukan apapun, malaikat selalu melihat. Menerobos busway, itu malaikat melihat dan dicatat. Dalam hal apapun, bawa kendaraan, belanja-belanja, itu harus diperhatikan. Yang ketiga, Ada telinga yang selalu mendengar, dan semua perbuatanmu dicatat oleh para malaikat, dalam sebuah buku. Kitab itulah perbuatan baik kita dan jahat. perbuatan baik dan jahat. Jadi ingat, Tuhan selalu ada di atas kita. Ya. Yang kedua, ada mata para malaikat yang selalu melihat setiap tindakan kita. Yang ketiga apa? Ada telinga yang selalu mendengar, dan semua perbuatan kita dicatat. Catat oleh para malaikat. Itu makanya nanti di pengadilan terakhir ada kitab-kitab yang lain, itu apa? Kitab perbuatan baik dan jahat kita di hadapan Tuhan. Nanti si pendakwa akan menuntut setiap perbuatan kita yang bertentangan dengan Torah. Jadi hati-hati ya, ingat mata baik. Ini saya ingatkan lagi, milikilah mata yang baik, seperti Tuhan melihat semua ciptaannya, khususnya umat yang percaya kepadanya. Tuhan tidak pernah melihat kekurangan, latar belakang, dan dosa di masa lalunya. Jadi jangan pernah kita melihat siapapun dari sudut pandang mata jasmani kita, tapi lihatlah sebagaimana Tuhan melihat dia. Kita pun harus melihat seseorang dari sisi kebaikannya. Jangan pernah melihat dari sisi kekurangannya, otomatis pasti kecewa dan akhirnya terjadilah gap atau perpecahan. Jadi ingat selalu tadi ada 3 hal ya. Tuhan selalu ada di atas. Yang kedua, ada selalu mata yang melihat, ada selalu telinga yang mendengar dan mencatat semua tindakan kita. Inilah yang memegari kehidupan kita. Itu makanya kitab Amsal tadi mengatakan apa? Kalungkanlah perintah-perintah ayah, yaitu apa? Perintah tentang Torah. Supaya apa? Supaya kita jangan melanggar Torah di setiap waktu sampai Mesias datang menjemput saudara dan saya. Puji Tuhan, Abah Yahweh memberkati kita semua. Ini firman yang bisa sampaikan malam ini, ibadah Jum ini, yaitu tentang mata baik, yaitu Ain Topa. Jadi milikilah, mintalah selalu mata baik, mintalah selalu 7 ruah Elohim, semakin bercahaya dalam hidup kita untuk menjauhkan hal-hal yang jahat dari dalam kehidupan kita, semua akar pahit, kedagingan, supaya mata kita semakin dibaharui dan kita memiliki mata seperti mata Tuhan, melihat seluruh ciptanya, terlebih jiwa-jiwa yang ada di komunitas kita. Semua fokus pada Tuhan, semua berfokus pada rancangan Tuhan, jangan pernah melihat kekurangan orang lain. Puji Tuhan, Abah yang memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Silakan, mungkin ada yang mau sharing.